2 Mei, Taiwan dilaporkan tercatat sebanyak 17.801 kasus lokal. Kota New Taipei ada 6.584 kasus. Kota Taipei 3.718 kasus. Taoyuan 2.577 kasus. Sementara kasus impor sebanyak 57 kasus. Kasus bergejala berat bertambah 21 orang dan 3 kasus meninggal. Jumlah kasus lokal di kota Taipei mendobrak 4.000 kasus per hari pada bulan Mei. Guna mengurangi beban yang ada, selain sejak 30 April warga dengan hasil rapid test positif akan dialihkan ke 7 pos pemeriksaan tes PCR. Kini pos pemeriksaan rapid test diubah menjadi pos rapid test positif darurat, yang artinya UGD COVID-19 turut memberikan penanganan khusus. Warga yang didapati hasil rapid test positif tidak perlu mendaftarkan diri terlebih dahulu, cukup mengunjungi 7 pos pemeriksaan tes PCR dan dokter akan segera melakukan penanganan terkait. Wali Kota Kawanzhou mengimbau warga dengan rapid test negatif tidak mendatangi pos PCR. Sementara itu, kota New Taipei menjadi kawasan dengan jumlah kasus lokal terbanyak harian. Guna mengurangi beban medis pertanggal 3 Mei, 31 posko pemeriksaan kawasan akan mendahulukan pemeriksaan bagi yang positif atau yang bergejala. 快筛阳性，或是本身有症状的，又马上就可以直接到现场来做采检，这个是我们优先的一个通道。 Per 1 Mei, CJJ mengeluarkan sistem pendataan mandiri bagi kasus positif. Hari pertama telah tercatat lebih dari setengah yang mendaftar. Komandan CJJ Chen Shizhong memprediksi kondisi pandemi Taiwan akan memasuki puncak pada pertengahan Mei. Karena pengaruh angin muson timur laut, maka suhu di beberapa tempat menurun. Suhu terendah tercatat di kawasan Tacha Taichung yakni 12,8 pada tanggal 2 Mei. Kawasan Phuket Cape di New Taipei hanya tercatat 13,1. Pihak CWB melaporkan untuk kawasan barat, Hsinchu hingga Chiayi, kawasan tenggara, dan semenanjung Hengchun, termasuk Penghu akan ada angin kuat berskala 9 hingga 10, sementara kawasan lainnya berada dalam keadaan hujan. 水汽是从西南边输送上来的，全台各地或多或少都有比较明显的雨势。那今天的话，尤其是在山区或是中南部地区这边降雨是比较明显的，不过各地都有出现局部较大雨势发生的机会。 Mulai Senin 2 Mei hingga Selasa 3 Mei, dipengaruhi oleh tiupan angin muson timur laut, cuaca seluruh Taiwan akan basah dan dingin. Senin malam kondisi hujan di bagian barat Taiwan akan membaik, sementara bagian timur masih akan terus turun hujan. Suhu baru akan kembali naik setelah hari Rabu, namun di beberapa kawasan masih akan ada hujan sporadis. Selanjutnya hingga Minggu 8 Mei, angin front baru akan kembali bertiup. TRLU gelar aksi tidak lembur di hari buruh, menyebabkan banyak kereta yang tidak dapat beroperasi. Karena hanya ada 11 masinis kereta yang bersedia untuk menjalankan tugas, maka TRA hanya mengoperasikan 18 kereta lokal sepanjang hari. Namun dalam aplikasi TRA, tidak mengumumkan informasi terkait sehingga banyak penumpang yang kecewa saat tiba di stasiun dan mengetahui kereta tidak beroperasi. Karena sebagian besar karyawan mengajukan libur, maka yang tersisa di peron sangat sedikit. Semua loket di ruang utama stasiun ditutup, tersisa hanya sukarelawan berrompi kuning. Dirjen Lalu Lintas MOTJ juga menambah bus untuk jalur timur Taiwan. Misalnya bus jalur Taipei Hualien. Saat masa liburan panjang Festival Chembeng ada sebanyak 6 kali lipat. Tetapi selain pagi hari jam sibuk, terlihat banyak penumpang, sisanya rata-rata hanya mengangkut 5 penumpang saja. Serikat buruh menjelaskan jika kelak pemerintah enggan untuk duduk bersama dan berdiskusi, membangun kepercayaan antar kedua belah pihak, maka pihak buruh berkemungkinan akan melakukan aksi serupa di liburan Festival Perahu Naga. Aksi demo Hari Buruh 1 Mei yang digelar setiap tahun tetap berlangsung di tengah pandemi. Aksi demo dilangsungkan di Ketagalan Boulevard pada hari Minggu. Peserta wajib mendapatkan vaksinasi lengkap 3 dosis. Karena pandemi berdampak pada kehidupan para buruh, ditambah dengan melambungnya harga barang, maka tajuk aksi demo tahun ini adalah Stop Inflasi, upah gaji naik, pekerjaan stabil dan jaminan pensiun. 蔡英文总统呢一直呼吁说，企业主呢，他的基本工资呢要调到3万块。我们也希望在他卸任之前，我们工会团体能够看到。 Undang-undang Perlindungan Kecelakaan Kerja baru dirilis pada hari buruh, maka pihak MOL memprediksi akan ada lebih dari 300.000 pekerja yang dapat menikmatinya. Namun korban petugas toko waralaba yang ditusuk mati karena mengimbau tamunya kenakan masker, keluarganya mengimbau pemerintah untuk lebih memperhatikan masalah keamanan kerja. Besar pasak daripada tiang dalam jangka panjang, membuat dana pensiun tersembunyi hutang lebih dari 11 triliun dolar Taiwan, paling cepat akan hadapi bangkrut di tahun 2028. Serikat Buruh mengimbau pemerintah dapat mengalihkan dana dari pemasukan pajak dengan skala perbandingan relevan melalui persetujuan Yuan Legislatif agar dapat menenangkan hati para buruh.